Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid dengan nomor induk mahasiswa 15036211079. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran pada sistem pembelajaran Project Based Learning dengan kompetensi dasar yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya. Nah, yang terhormat dosen pengampu saya selaku dosen mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran, Dr. Yan Atur SPD MPD. Nah, berikut materi yang sudah saya susun pada media pembelajaran yang saya pakai, yaitu presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, apa sih pondasi bangunan itu? Nah, pengertian umum untuk pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi untuk memikul beban bagian bangunan lainnya yang ada di atasnya. Nah, fondasi itu harus diperhitungkan untuk dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap beratnya sendiri, seperti beban-beban bangunan, yaitu beban isi bangunan seperti misalkan lemari, kulkas, meja, dan lain-lain. Lalu beban-beban dari luar bangunan seperti tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Di samping itu, tidak boleh terjadi penurunan level melebihi batas yang diizinkan. Tidak boleh terjadi penurunan elevasi yang lebih dari batas yang diizinkan untuk bangunan tersebut. Nah, fondasi itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada pondasi dangkal, lalu juga ada pondasi dalam. Lalu apa bedanya sih pondasi dangkal dengan pondasi dalam? Dilihat dari namanya saja, pondasi dangkal ini digunakan bila bangunan yang berada di atasnya itu tidak terlalu besar karena pondasi yang dipakai itu bersifat dangkal atau tidak terlalu dalam. Nah, pondasi ini juga biasa dipakai untuk bangunan yang lainnya yang berada di atas tanah yang keras. Nah, lalu untuk pondasi dalam digunakan bila bangunan yang berdiri di atasnya termasuk bangunan yang besar atau bertingkat. Nah, pondasi dalam ini dipakai pada bangunan di atas tanah yang lembek dan bangunan yang memiliki bentangan yang cukup lebar. Nah, dari dua macam pondasi yang kita ketahui tadi, dibagi lagi nih. Tiap macam pondasinya itu terdiri lagi dari beberapa jenis pondasi. Nah, pondasi macam-macam pondasinya itu ada pondasi rolek bata, ada pondasi batu kali, ada pondasi sumuran, lalu ada pondasi footplat. Untuk yang pertama itu ada pondasi rolak bata. Nah, pondasi rolak bata ini merupakan pondasi yang memiliki daya tahan terhadap beban ringan. Oleh karena itu, pondasi rolak hanya digunakan untuk pondasi pada teras. Jadi ini untuk beban-beban yang ringan ya, tidak untuk menopang beban yang besar atau bangunan-bangunan ini yang memiliki massa yang besar. Nah, ini contoh gambar dari pondasi rolak bata. Lalu ada pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini bentuknya trapesium. Nah, dengan tinggi rata-rata 60 sampai 80 cm. Nah, lebar bagian atasnya ini adalah 25 sampai 30 cm dan lebar di bagian bawahnya ini ada 60 sampai 80 cm. Nah, pondasi batu kali ini berfungsi sebagai pondasi lajur yang menopang seluf di atasnya. Nah, ini seluf nih yang menopang seluf di atasnya. Pondasi ini digunakan untuk meminimalisasi kemungkinan patahnya seluf
akibat beton yang belum matang. Lalu jenis pondasi pada pondasi dangkal berikut yang ketiga itu ada pondasi sumuran. Pondasi ini untuk kedalaman digunakan untuk kedalaman tanah keras sekitar 2 sampai 6 meter di bawah permukaan tanah. Nah, pondasi sumuran ini mempunyai bis beton berdiameter 60, 100, 120 bahkan 150 cm. Bis beton ini berdiameter 60 cm biasanya dibor atau dikerjakan dengan bor jatuh sebab di dalamnya tidak dapat digali. Jarak yang digunakan antar pondasi sumuran ini adalah 4 sampai 7 meter. Nah, ini yang dibor oleh dalam 4 sampai 7 meter. Nah, ini pondasi sumurannya. Jaraknya itu rata-rata 4 sampai 7 meter. Lalu ada pondasi footplate. Nah, pondasi footplate ini digunakan untuk tanah dengan daya dukung 1,5 sampai 2 kilogram meter persegi. Bangunan digunakan untuk bangunan yang memiliki 2 sampai 4 lantai. Lalu digunakan juga pada kondisi tanah yang stabil dan juga bertahan beton bertulang. Nah, perbandingan campuran beton yang digunakan pada pondasi footplate ini 1 PC banding 3 PC banding 5 kr. Atau juga bisa dengan perbandingan 1 banding 2 banding 3. Sedangkan untuk beton yang kedap air itu menggunakan perbandingan 1 banding 1,5 banding 2,5. Nah, besar diameter tulangan diameternya itu 13 sampai 16 milimeter dengan jarak antar tulangannya itu sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, tadi itu macam-macam pondasi dangkal. Sekarang kita masuk kepada pondasi dalam. Pondasi dalam ini yang digunakan untuk bangunan-bangunan yang besar atau memiliki berat yang besar lah. Yang pertama itu ada pondasi terucuk. Nah, pondasi ini digunakan jika ingin mendirikan bangunan di atas tanah yang berawa atau tanah bekas timbunan tempat sampah. Jadi sifat tanahnya ini mengandung banyak organik dan juga lembek. Terucuk ini, pondasi ini mempunyai fungsi untuk memadatkan tanah. Nah, terucuk ada berbagai jenis, ada yang dari bambu, ada yang dari kayu, beton, bahkan baja, dan juga yang lainnya. Terucuk dari bambu bisa lebih kuat daripada beton jika sebelum pemasangannya diberi lapisan tertentu. Jadi tidak terpengaruh pada bahan apa yang digunakan untuk terucuknya. Mau dari bambu, mau dari kayu, mau dari beton, atau dari baja, tergantung dari pemasangan dan lapisan yang digunakan. Nah, ini terucuk-terucuknya ini masuk ke dalam tanah, di mana gunanya ini tadi untuk memadatkan tanah. Lalu pondasi dalam yang kedua itu ada pondasi tiang bor ya. Ini bisa kita lihat nih tiang bornya. Nah, pondasi tiang bor ini pun memiliki bentuk tiang yang berbeda-beda. Nah, bentuk tiang pertama ini ada yang bentuknya bulat. Bentuk ini sangat cocok untuk tiang yang dipancang sampai tanah keras karena efektif memikul beban. Selain itu, tiang ini mampu memiliki gaya lateral yang besar disebabkan oleh momen inersia yang besar. Lalu untuk bentuk tiang yang kedua itu ada bentuk segitiga. Nah, bentuk tiang ini mempunyai luas selimut yang besar. Oleh karena itu, bentuk ini cocok untuk tiang yang mengandalkan friction atau gaya geser. Lalu di sini ada bentuk tiang dari pondasi tiang bor yang ketiga yaitu bentuk bujur sangkar.
Nah, bentuk ini sangat cocok untuk tiang yang dipancang sampai tanah keras karena efektif memikul beban. Nah, ini sama sifatnya seperti bentuk tiang yang bulat. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari tiang bujur sangkarnya. Ini permukaannya, kita bisa lihat. Ya. Lalu bentuk tiang terakhir ada letter H atau bentuk H. Tiangnya ini mempunyai luas selimut yang besar juga, oleh karena itu bentuk tiangnya juga cocok untuk tiang yang mengandalkan gaya geser atau friction sama seperti bentuk tiang segitiga. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada media pembelajaran yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.